Halo, assalamualaikum semuanya, dulur-dulur. Selamat datang kembali di channel saya, Adi Saputro. Dan di video kali ini, sesuai dengan judulnya, saya akan menjawab pertanyaan. Kita akan Q&A. Beberapa hari yang lalu saya sudah membuka di Instastory saya, di Instagram saya, untuk teman-teman yang mau bertanya tentang apapun. Dan saya pilih satu pertanyaan yang akan saya jawab di YouTube saya kali ini. Oke dulur, langsung saja. Pertanyaan ini datang dari akun atas nama BimaJS_. Pertanyaannya, hai, konten tentang perjalanan ikut IKS pertama kali mas, nek sampean seiling. Ini bahasa Jawa ya, jadi bahasa Indonesianya tuh buat konten tentang perjalanan ikut IKS PI pertama kali mas, kalau sampean masih ingat. Ya ini tentu saya tidak akan lupa ya, perjalanan tentang saya ikut di IKS PI ini seperti apa. Jadi dulu itu pada saat saya di Jawa, jadi saya lahir di Jawa, di Gresik, Jawa Timur. Terus saya kalau tidak salah sampai usia 12 tahun saya tinggal di Jawa. Pada waktu itu saya ini salah satu korban bully ya, udah biasa ya. Bully di SD itu biasa lah. Jadi singkat cerita, waktu itu pada saat saya masih SD, saya pernah naik sepeda itu, sedang bersepeda gitu ya, arah pulang ke kampung. Dan dicegat oleh segerombolan teman-teman saya, pelaku pembulian. Nah, jadi saya dicegat dan pada saat itu saya ditolong oleh anak kecil itu, dan ternyata si anak ini ikut IKS. Kalau warga nggak mungkin ya karena masih SD, mungkin masih siswa. Dan saya tuh kayak speechless gitu ya, kayak kagum. Satu orang lawan 5 orang tapi nyalinya ini nggak mundur. Berani dia maju lawan 5 orang. Jadi dia yang ngadepin 5 orang yang nyegat saya tadi. Saya lupa waktu itu sempat berkelahi apa enggak, intinya 5 orang ini udah pulang ke kampungnya dan saya diantar pulang ke kampung saya dengan aman. Jadi semenjak saat itu saya mikir, wah ternyata IKS ini keren juga gitu. Maksudnya keren ini dalam artian mental dan nyalinya ini oke banget gitu. Saya yang waktu itu korban bully, nggak punya nyali, nggak punya mental, jadi terkagum-kagum karena ada siswa IKS yang berani nolong saya lawan 5 orang. Jadi di pikiran anak-anak usia 12 tahun seperti saya, di pikiran saya itu kayak, IKS ini diajarin apa kok bisa sampai seberani itu, sekendal itu gitu loh. Jadi dari semenjak saat itu saya kayak terus-terusan pengen ikut IKS. Namun di Jawa pada waktu itu tempat latihan dari desa saya itu masih tergolong jauh lah untuk anak-anak SD seumuran saya. Dan nggak berani juga ikut keluar desa, sampai pada akhirnya 2012 saya pindah ke Kalimantan gitu. Pindah ke Kalimantan udah nggak ada pikiran-pikiran lagi pengen ikut-ikut IKS, pengen ikut bela diri, nggak ada. Karena di Kalimantan alhamdulillah saya SD SMP tuh aman, nggak ada lagi bully-bulian. Singkat cerita, kalau tidak salah di 2015 itu ada acara adat Dayak, adat Pasir itu. Jadi saya kan tinggal di Kalimantan, waktu itu ada acara besar ya, acara adat gitu, acara kebudayaan, yang mana salah satu pengisi acara tersebut itu dari perguruan IKSPI Kerasakti. Jadi saya nonton waktu itu malam-malam, ada warga-warga IKS ini sedang atraksi, dilindas motor lah, ngupas kelapa pakai gigi, pokoknya atraksi-atraksi lah. Beberapa gerakan juga, ada bambu gila juga. Itu dengan durasi yang cukup lama, mungkin setengah jam, itu sangat menghibur banget buat saya pribadi. Dan itu ingatan-ingatan saya tentang IKS muncul lagi. Ternyata di Kalimantan ini ada IKS. Nah, jadi saya baru tahu tuh, wah keren juga nih ada IKS juga. Jadi saya teringat dulu pengen ikut IKS, dan alhamdulillah di Kalimantan ditemukan lagi dengan IKS gitu. Jadi tanpa pikir panjang, malam itu juga saya langsung datang ke warga IKS yang ada di tempat situ. Saya datangin, saya sendirian datang. Saya tanya, saya masih ingat nama beliau tuh Mas Puji, Mas Skoy namanya, Mas Sukoy panggilannya. Saya datangin, Mas permisi, saya mau ikut IKS, gimana ya caranya? Saya masih ingat, sampai akhirnya Mas Puji ini manggil ke temannya, warga juga IKS. Itu namanya Mas Edo, pelatih saya. Ada Mas Edo, Mas Johan, segala macam, dan teman-teman yang lain. Mas Edo datang ke saya. Dia bilang, gak apa-apa ikut, tapi kamu cari teman dulu ya minimal 5 orang lah. Baru nanti kamu boleh ikut latihan sama kami gitu. Karena latihannya di desa, saya tinggalnya di kecamatan gitu. Jadi saya iakan, besok paginya masuk sekolah, gak pikir panjang, itu saya masih SMP ya. Saya langsung
ajakin teman-teman saya buat ikut IKS gitu. Jadi saya ajakin, ayo ikut IKS di desa ini, Desa Mendik namanya. Ternyata mungkin udah takdir Allah, banyak yang mau, banyak yang minat juga ternyata, karena semalam mereka juga nonton nih. Tanpa saya ketahui ternyata teman-teman saya ini juga nonton gitu. Akhirnya mau, terkumpul kurang lebih 7 atau 8 orang, akhirnya berangkat. Itu saya tanpa izin orang tua, awalnya tanpa izin orang tua. Singkat cerita, udah dapat beberapa minggu, akhirnya dapat seragam latihan yang warna putih. Saya pakai celana latihan dari rumah. Dilihatlah sama ibu saya, ditanyain, loh celana apa di? Mau kemana gitu. Jadi saya bilang, mau latihan silat. Di mana? Di Desa Mendik gitu. Nah, waktu itu nggak ada larangan sama sekali dari orang tua saya nih ya, cuma bilang, ya udah hati-hati. Wah berarti kan disetujui ya. Ibu saya yang pertama kali tahu tuh mungkin ibu saya. Sampai akhirnya bapak saya tahu juga nggak ada larangan, alhamdulillah disetujui saja. Dan waktu itu mungkin kendala saya itu keuangan untuk tes dan untuk naik ke warga. Dan alhamdulillahnya pelatih-pelatih saya ini aware banget sama siswa-siswanya. Itu ada Kak Ardiansyah, almarhum Mas Ulul Albab, Mas Edo Prasetyo, dan warga-warga di Mendik 1 itu sangat aware sekali dengan kami yang masih siswa waktu itu. Jadi Kak Ardiansyah ini membuat kebijakan masing-masing siswa harus nabung, harus mulai nabung. Tapi nabungnya ke beliau, ke para pelatih, dan itu dicatat. Jadi saya nabung tuh 2.000, 5.000, 10.000, kalau ada uang 20.000 saya kasih, itu dicatat. Jadi berapa bulan dapat sekian. Nah, uang itu yang digunakan untuk tes dan digunakan untuk pengesahan seperti itu. Jadi singkat cerita, semua berjalan baik-baik saja. Ada beberapa angkatan saya yang merotol, mungkin 2-3 orang merotol. Sisanya alhamdulillah jadi warga semua. Itu di tahun 2016 di bulan April. Kalau tidak salah 24 April 2016. Pengesahan jarak jauh itu angkatan 115 seperti itu. Alhamdulillah 2016 saya jadi warga. Setelah jadi warga saya diamanahkan sama pelatih-pelatih saya untuk segera membuka tempat latihan. Nah, sebelum buka tempat latihan saya sowan lagi. Saya minta arahan, minta bimbingan gimana baiknya. Dan alhamdulillah waktu itu siswa saya mungkin sekitar 30-an orang. 30-an orang itu berangsur berapa bulan, dan sampai akhirnya yang jadi warga cuma 2 orang. Saya lanjut ke perjalanan naik ke warga tingkat 2. Jadi pada waktu itu sejak 2018 itu sudah banyak sekali tawaran-tawaran buat ayo lanjut lagi latihan ke tingkat 2, nggak apa-apa, latihan dari sekarang aja. Mungkin nanti disahkannya tahun depan kah, atau 2 tahun, 3 tahun, yang penting latihan aja dari sekarang. Pada waktu itu saya langsung izin tuh ke orang tua. Pada saat dikasih saran sama sesepuh-sesepuh buat lanjut tingkat 2, saya langsung izin ke bapak saya. Dan waktu itu bapak saya masih belum memperbolehkan. Masih terlalu dini lah untuk naik ke tingkat yang mungkin lebih tinggi di IKS. Nah, pada akhirnya di tahun 2020, kalau tidak salah ya, 2020 akhir mungkin, saya tuh ada nonton video YouTube itu bareng bapak saya, seingat saya ya. Bapak saya bilang nggak mau naik ke sabuk merah kah? Oh emang nggak apa-apa? Saya bilang gitu, nggak apa-apa, mungkin udah waktunya, udah dewasa juga toh, kamu udah dewasa, udah kuliah gitu kan. Langsung tanpa pikir panjang, saya langsung chat ke ketua cabang di Pasir. Waktu itu pelatih saya Mas Ahmad Pariadi. Langsung saya chat, Assalamualaikum Mas, mohon maaf mengganggu malam-malam. Itu langsung seketika itu langsung saya chat, Mas, kapan Anda buka latihan merah? Saya mau latihan. Besoknya dibalas sama Mas Ahmad Pariadi. Oh, kebetulan ini besok malam ada pertemuan membahas tentang tempat latihan merah. Wah, kebetulan sekali kan. Jadi besok malamnya saya langsung datang ke kecamatan sebelah. Itu Kecamatan Longikis. Kalau saya nggak salah ingat 2020 akhir itu udah mulai latihan ke tingkat 2 gitu. Sampai akhirnya berjalan latihan, mungkin ada 8 orang kalau tidak salah ingat, 8 orang berjalan latihan. Dan waktu itu karena ini ya musim corona, jadi saya nggak kuliah di kota, saya kembali ke kampung. Jadi tempat latihan yang semula itu di Desa Lampi, karena sisa 2 orang akhirnya dipindahkanlah ke belakang rumah ketua cabang pada waktu itu, Mas Ahmad Pariadi.
Jadi kami berdua latihan di belakang rumah Mas Ahmad Pariadi malam-malam. Jadi pada waktu itu saya juga jenuh karena latihannya cuma 2 orang ya di belakang rumah Mas Ahmad Pariadi. Akhirnya ketika ada tes-tesan di Grogot itu di kota, saya datang bertemu dengan salah satu pelatih yang bernama Mas Sugianto. Jadi Mas Sugi ini berperan besar juga, Mas Sugi dan Mas Wendy. Itu ngasih wejangan saya, nasihatin saya bahwa kamu harus selesai, kamu harus jadi warga tingkat 2 gitu. Soalnya kamu sudah mulai latihan, jangan sampai sudah latihan merotol di tengah jalan, itu sangat disayangkan sekali. Jadi niat saya yang awalnya merotol akhirnya bangkit lagi. Itu saya berdua dengan teman saya si Indra namanya. Singkat cerita sudah berjalan setahun lebih, kalau tidak salah setahun 4 bulan. Nah, teman saya si Indra ini pada saat waktu itu dia harus menjalani PKL karena dia masih sekolah SMK. Jadi dia akhirnya tidak jadi ikut tes dan saya tes sendiri bareng dengan dulur-dulur yang naik ke tingkat 1 seperti itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 saya disahkan sebagai warga tingkat 2 IKSPI Kerasakti angkatan 118. Itu di bulan Februari tahun 2022. Jadi begitulah perjalanan saya di IKS, dan saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf buat pelatih-pelatih saya, baik yang membantu saya naik ke tingkat 1, yang membantu saya naik ke tingkat 2. Semua pelatih saya tanpa terkecuali, saya ucapkan permohonan maaf. Pasti ada salah kata dan pasti ada salah tindakan saya selama proses latihan, selama saya berkumpul dengan para pelatih-pelatih. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi, dan saya ucapkan juga beribu-ribu terima kasih kepada seluruh pelatih saya yang selalu sabar, selalu mewejangi, selalu keras ketika saya salah, selalu tegas ketika saya ngalem, ketika saya lemah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini menjadi amal jariah, menjadi amal yang tiada putusnya untuk para pelatih-pelatih saya. Jadi ketika dulu-dulu menganggap saya sebagai orang hebat, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan pelatih-pelatih saya. Oke dulur-dulur, mungkin sampai sini saja video kali ini, perjalanan saya di IKSPI Kerasakti. Semoga dulur-dulur bisa menerima, bisa menikmati, enjoy my story. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsu.